Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian Al-Quran Perkata. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji suratul Baqarah ayat ke 113. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita bahwa golongan ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani mereka saling mengklaim bahwa surga adalah milik mereka. Nasoro mengklaim surga milik Nasoro, demikian pula Yahudi mengklaim surga adalah milik Yahudi, yang lainnya tidak. Maka kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan hujjah, ya, menyampaikan hujjah bahwa yang yang hanya masuk surga adalah mereka yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tunjukkan hujjahnya. Ya, mereka tidak bisa menyampaikan hujjah, ya. Kenapa? Karena jelas mereka, ya, ada beberapa
ajaran-ajaran di kitab mereka yang mereka tidak terima gitu. Ya, bagaimana bisa mereka menerima ya ajaran-ajaran Allah secara keseluruhan, sedangkan mereka tahu sendiri bahwa ada beberapa yang mereka ingkari. Di ajaran Tauratnya mereka ingkari, ada di ajaran kitab Injilnya yang mereka juga mengingkarinya, yaitu adalah kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman. Sedangkan umat Islam menerima semuanya. Nah, umat Islam itu menerima semua nabi dan rasul tidak membeda-bedakan satupun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka wa ilaikal masir. Surat Al-Baqarah ayat 285. Bahwa umat Islam itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi dan rasul, semuanya tidak dibeda-bedakan. Ya, kita beriman kepada Nabi Musa, ajarannya Nabi Musa kita terima, dibenarkan oleh Al-Qur'an. Ajarannya Nabi Isa juga dibenarkan oleh Al-Qur'an, ya. Tetapi ya Yahudi dan Nasrani mereka mengingkari ya ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian ya tidak bisa mereka mengklaim sebagai masuk surga. Demikian pula umat Islam juga jika dia tidak menerima secara utuh ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang diingkari satu ayat pun di dalam Al-Quran diingkari satu ayat pun, ayat yang manapun, maka dia juga tidak tergolong sebagai orang yang bisa masuk surga. Ya, sehingga itu kita sebagai umat Islam menerima semua ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka kemudian dilanjutkan klaim-klaim itu ya, dilanjutkan sampai ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasara itu juga saling menyerang. Ingat tadi kan kami yang masuk surga, kami yang masuk surga, kalian gak berhak. Kemudian dilanjutkan dengan mereka saling menyerang bahkan ya. Saling menyerang itu menjelekkan yang lain, menjatuhkan yang lain. Bahkan ini terjadi di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kontekstual ayat ini adalah ketika orang ya Nasoro dari kaum Najran itu dari Najran datang kepada Nabi Muhammad SAW rombongannya itu. Kemudian ya datang juga pada saat yang sama adalah para rahib-rahibnya Yahudi. Jadi di hadapan Nabi itu mereka ketemu. Nah, kemudian saling olok-olok, saling klaim dan saling menyerang. Ini menjadi sebab-sebab turunnya ayat ke-113 ini. Bahkan kemudian salah satu dari golongan Yahudi yaitu bernama Rafi' bin Huzaimah ya. Itu mereka mengatakan kepada Nasrani di depannya Nabi, "Ma antum ala syai'." Ya. Kalian itu tidak tidak benar gitu. Kalian agama kalian itu agama apa begitu ya, dijatuhkan begitu ya. Wah, kemudian ya, dibalas sama Najron tadi, Nasoro dari kaum Nasoro kepada Yahudi tadi. Mereka juga menjawab, "Ma antum ala syai'." Kamu juga kalian juga sama. Kalian juga apa agama kalian? Jadi saling mengolok-olok agamanya, saling mengejek. Maka kemudian turun ayat ini. Waqalatil Yahudu. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran dan konteksnya kita juga dapatkan, insya Allah jadi semakin 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 memahami insya Allah. Waqalatil Yahudu dan berkata al Yahudu yaitu orang-orang Yahudi. Apa kata mereka? Laisatin nasoro ala syai'. Laisa tidak ada an-nasara yaitu orang-orang Nasrani ala syai'in yaitu menganut sesuatu agama yang benar. Ya, orang Yahudi tadi ya mungkin saking apa ya, saking fanatisme berlebihannya. Fanatik terhadap agamanya yang berlebihan. Itu sampai menyerang orang Nasrani di depan Nabi. Apa agama kalian itu ya? Tidak ada yang benar gitu ya. Jadi tidak benar agama kalian itu orang-orang Nasrani. Jadi
mereka mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa alaihissalam dan Injil Nabi Isa itu disebutkan dalam Tauratnya juga, ya. Dan Nabi Musa alaihissalam juga, ya, membenarkan, ya, ajarannya Nabi Isa, gitu ya, membenarkan karena disebut itu Nabi, sampai Nabi Muhammad SAW itu ada disebutkan di dalam Tauratnya. Itu tidak diimani oleh Yahudi, apalagi Al-Quran, apalagi Nabi Muhammad SAW tidak diimani sama sekali oleh Yahudi. Kemudian dibalas oleh orang Nasrani. Waqalat, dan berkata, An-Nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Laisat, juga tidak ada, Al-Yahudi, Al-Yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Apa itu ala syai'in? Yaitu tidak menganut sesuatu yang benar. Nah, kalau sudah yang diserang, diserang itu adalah agama, keyakinan, ya maka tentunya ini sudah fanatisme yang berlebihan. Dan ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian eh, berkaca dengan itu, gitu. Apakah kita juga demikian? Ya, ini terjadi, ya, terjadi, bahkan bukan hanya masalah masalah ini, ya, masalah agama, keyakinan, bahkan masalah pilihan saja kadang-kadang sampai menjatuhkan saudara kita, gitu. Pilihan presiden misalkan, gitu ya. Itu sampai-sampai kemudian ini saudara kita malah dimusuhi, ya, sampai itu. Kita tidak usah ikut-ikutan demikian, ya, karena ini sudah ada contohnya, gitu ya. Jadi fanatisme yang berlebihan itu sampai kemudian mereka tidak mengimani, ya, tidak mengakui, bahkan menyerang eh, agama lain. Padahal sama-sama membenarkan itu sebenarnya di kitabnya masing-masing itu. Yahudi juga tahu di Tauratnya itu juga membenarkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kemudian Nasrani juga tahu di kitabnya juga membenarkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Tapi mereka tutup itu semua. Sudah, pokoknya salah kalian. Wahum yatlunal kitab. Wahum, padahal mereka itu yatlunal kitab. Mereka membaca kitab. Ada di kitabnya diterangkan. Jadi mereka mengklaim, mereka menuduh dengan pengetahuan sebenarnya. Ya, mereka menuduh dengan pengetahuan karena mereka membaca kitab. Mereka tahu, tapi kemudian terkalahkan oleh fanatisme yang berlebihan itu. Kadzalika, demikian pula, ya, qalal ladzina la ya'lam. Orang-orang berkata, yaitu la ya'lamuna, orang-orang yang tidak berilmu itu berkata, ini di dalam tafsir kitab kitab tafsir Jalalain ini dimaksud adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di Mekah, dan juga apa namanya, di tafsir yang lain disebutkan pokoknya selain ahlul kitab. Itu mereka tidak tahu. Mereka selain ahli kitab mereka tidak tahu, tidak ada keterangan di dalam pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad. Tidak ada keterangan di dalam di dalam diri mereka tentang Nabi Isa, tentang Nabi Musa membawa kitab Taurat, membawa kitab Injil. Mereka tidak tahu, mereka musyrik. Ya, mereka tidak membaca kitab. Dianggap mereka tidak tahu. Jadi orang-orang musyrik itu mereka tidak tahu. Maka kemudian kerasnya pertentangan orang-orang musyrik, ya, di Mekah saat Nabi Muhammad SAW memulai hijrah itu sangat keras. Karena mereka sama sekali tidak tahu, pokoknya ini kok aneh itu. Agama yang dibawa Muhammad kok aneh, gitu ya. Kok percaya pada hari kebangkitan, kok dibangkitkan lagi itu nggak masuk akal. Ya, mereka itu begitu. Nggak masuk akal nih kita dibangkitkan. Ini udah hancur menjadi tulang belulang kok dibangkitkan. Kok kita percaya kepada Tuhan satu, Tuhan kita banyak aja masih kesusahan, apalagi cuma satu, nggak masuk akal. Wah, Muhammad, Muhammad. Tuhan kami banyak aja masih susah, apalagi satu. Itu tidak masuk akal oleh orang-orang musyrik. Sedangkan ahlul kitab di Madinah itu, ya, masih masih sebelum Nabi hijrah ke Madinah, mereka udah tahu, mereka beriman kepada hari akhir. Mereka beriman kepada Allah.
Dan mereka tahu akan ada Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Sehingga apa ketika Nabi Muhammad SAW sudah mulai mengajak orang-orang rombongan dari Madinah itu, orang Madinah itu yang musyrik-musyrik yang juga tidak ahlul kitab, mereka yang berinteraksi dengan ahlul kitab, mereka sudah mendengar itu. Meskipun mereka musyrik, meskipun mereka menyembah berhala, tapi mereka sudah berinteraksi dengan orang Yahudi, ya, yang ahlul kitab. Tahu-tahulah selentingan-selentingan bahwa itu ada hari kebangkitan, menyembah Allah, ya. Tahu percaya kepada nabi-nabi yang membawa ajaran Allah. Mereka sudah ber, berini itu, sudah berinteraksi dengan Yahudi sehingga ketika diajak oleh Nabi, oh ternyata ada kecocokan dengan mereka, ya. Tetangga-tetangga mereka di Madinah itu, sehingga lebih bisa menerima ajaran Nabi. Maka kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Di Mekah itu udah kayak batu itu, ya musyrik-musyrik itu kayak batu, susah sekali itu, udah nggak bisa tembus. Nah, orang-orang yang tidak tahu itu dari musyrik yang tidak ahlul kitab karena mereka tidak membaca kitab, misla qaulihim. Perkataan mereka juga sama. Samanya seperti apa? Ya sama menyerang kepada selain yang dia golongan dia, termasuk juga menyerang Nabi Muhammad tadi. Sama perkataannya. Jadi fanatisme kelompok. Yahudi fanatik terhadap Yahudinya, Nasrani fanatik terhadap Nasroninya, sampai orang yang tidak beragama juga fanatik terhadap ketidakberagamaan mereka atau kemusyrikan mereka juga fanatik. Mereka juga menyerang Yahudi, mereka juga menyerang Nasrani, apalagi kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian itu saling serang. Maka kalau sudah saling serang seperti itu, maka dia disampaikan di sini fallahu, maka Allah saja yahkumu yang akan memberikan keputusan, yang akan menghakimi bainahum di antara mereka itu yaumal qiyamati, yaitu akan dihakimi pada hari kiamat. Ya tidak saat mereka saling berdebat, saling itu terus dihakimi, itu tidak. Nanti di hari kiamat Allah akan menghakimi siapa yang benar. Dan itu sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu mereka-mereka yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, mereka terus berupaya ihsan dalam beribadah kepada Allah dalam segala hal, baik dalam hubungan antar dengan vertikal kepada Allah maupun sesamanya, mereka selalu berbuat baik, itu mereka yang akan masuk surga. Nanti itu Allah yang akan menghakimi mereka. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu ikut-ikutan, ya kemudian eh, apa namanya, kemudian menyerang juga begitu ya. Karena bagaimanapun juga kita serang mereka, mereka juga akan terus menyerang kita. Yang ada hanya apa? Kemudian adu adu mulut, bahkan kemudian bisa bisa perang. Sama dengan pilihan ya. Kalau orang sudah punya pilihan A atau B, C gitu, mau diserang kayak gimana, udah pilihannya ya nggak akan goyang gitu ya. Demikian pula ketika diserang juga akan menyerang itu. Jadi saling serang nantinya. Maka timbul di sana istilahnya, kalau sebelumnya itu cebong sama kampret kan begitu. Itu kan sama-sama hewan. Ya, jadi manusia kok disebut kampret, manusia kok disebut cebong, itu kan ya kita tidak usah ikut-ikutan gitu. Ya kita sudah punya pilihan, kita yakin pilihan kita, udah kita tahu visi misinya, oh bagus, agamanya bagus, ibadahnya bagus, ya, dan track recordnya juga bagus, itu pilihan kita sudah, itu yang akan kita pilih. Ya, tidak perlu kemudian menjelek-jelekkan ini pilihan pilihan enggak kayak pilihan kamu itu begini begini, jadi perang nanti. Nah, kita bilang begitu juga tidak ada manfaatnya, dia juga makin makin keras membela, makin keras menyerang. Nah, inilah kemudian Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, nanti Allah yang akan menghakimi mereka di hari kiamat. Apa yang akan dihakimi? Fima, atas apa? Kanu fihi, yang mereka itu di dalamnya, pada apa yang mereka yakini itu dan apa yang mereka katakan itu, yakhtalifuna, yang kemudian mereka perselisihkan itu. Ya tidak akan pernah ketemu.
Dan hidayah itu mutlak Allah Subhanahu wa taala yang punya. Sehebat apapun Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sedahsyat apapun dakwah beliau, sebaik apapun akhlak beliau, tetap juga kalau Allah tidak berikan hidayah kepada mad'unya, kepada yang didakwai oleh Nabi, tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Siapa itu? Abu Jahal. Siapa itu? Abu Lahab, pamannya sendiri bahkan. Siapa itu? Abu Thalib, pamannya sendiri bahkan itu. Kurang apa Nabi? Siapa dai yang lebih baik daripada Nabi? Sedemikian dekatnya Nabi dengan Abu Thalib. Sedemikian baiknya juga Abu Thalib kepada Nabi. Tapi iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sedih ketika menjelang wafatnya paman terkasih itu Abu Thalib kok tidak mau la ilaha illallah. Enggak mengucapkan itu tuh membuat Nabi Muhammad SAW itu berduka gitu ya. Itu yang menjadikan beliau berduka. Setelah selama ini pamannya membela beliau menjadi menjadi bemper beliau dari kecaman, dari serangan orang-orang musyrik. Hartanya juga dicurahkan kepada Nabi Muhammad, perhatiannya, pembelaannya, semua itu sudah baik sekali itu pamannya Abu Talib. Hanya satu saja itu beriman. La ilaha illallah itu saja yang belum. Padahal itu kunci masuk surga. Itu kunci masuk surga. Passwordnya itu. Kalau amal tadi sebanyak dan sebagus apapun itu tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala nyaris tiada berguna. Itu yang di kemudian satu saja ini disayangkan sekali itu la ilaha illallah itu tidak terucap di akhir hayatnya Abu Thalib. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Dan kemudian ditegaskan lagi di ayat yang 114 ini waman azlamu waman dan siapakah azlamu yang lebih zalim mimman daripada orang mana yang melarang masajidallahi yaitu di masjid-masjidnya Allah ayyuzkara digunakan sebagai tempat berzikir atau digunakan untuk mengingat atau diingat ya untuk diingat fiha di dalam masjid-masjid Allah itu ismuhu yaitu namanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi orang untuk beribadah ke masjid-masjidnya Allah. Wasa'a dan dia berusaha fi kharabiha di dalam merobohkan masjid-masjid Allah itu. Nah ini kemudian ya ini dari sisi eh, Yahudi, Nasrani dan tadi orang-orang musyrik kena semua ini. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi ya seorang untuk ingat kepada Allah di dalam masjid-masjidnya. Pada masa Rasulullah SAW akan umroh, berangkat umroh ke Mekah dari Madinah tahun ke-6 Hijriah, itu dihadang sama pasukan Quraisy. Dihadang, nggak boleh itu. Nggak boleh untuk melanjutkan perjalanan. Padahal Nabi itu tidak membawa peralatan perang dan para sahabat tidak tidak membawa perang karena tidak berniat perang. Jadi hanya membawa alat-alat untuk memotong unta atau memotong kambing saja, tidak memang sengaja untuk perang. Ini pasukan ini dari Quraisy ini. Perang gitu ya.
Jadi dilarang Nabi itu. Nah ini zalim ini. Itu kezaliman yang luar biasa. Selain itu juga ketika Nabi di Mekah udah dilarang, udah dihalang-halangi, para sahabat juga dihalang-halangi, itu zalim sekali itu mereka. Tuh kena satu, orang-orang musyrik. Orang-orang Nasrani juga demikian. Mereka yaitu pada masa Bukhtanasor itu Bukhtanasor itu orang Majusi, itu menyerang Baitul Maqdis. Itu adalah masjid Masjidil Aqsa. Itu dibantu oleh orang-orang Nasrani di sana. Jadi mereka niat untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu sudah beberapa kali mau akan dirobohkan oleh musuh-musuh Allah. Raja Abroha juga itu mau merobohkan Ka'bah, mau merusak Masjidil Haram. Semua itu orang-orang zalim itu. Dan orang Yahudi sampai sekarang malah justru Masjidil Aqsa diinjak-injak. Masjidil Aqsa dihalang-halangi orang-orang untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Sedangkan di Masjidil Haram sudah aman, sudah bersih. Sudah tidak ada lagi serangan-serangan. Sudah tidak ada lagi bahkan orang-orang musyrik yang masuk di dalam Masjidil Haram. Ada 3 masjid yang kemudian hukumnya haram, yaitu orang-orang musyrik ya, orang-orang selain Islam untuk masuk di dalamnya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semua ulama sepakat itu haram untuk masuk ke dalam masjid itu dengan alasan apapun. Sedangkan masjid di luar 3 masjid itu, nah, selisih ulama, para ulama berselisih. Ada yang kemudian boleh jika diperlukan, jika ada keperluan, ya boleh jika ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan ya tidak usah masuk masjid. Itu apa masuk masjid? Ada keperluan misalkan ada ada hubungan negosiasi atau apa, misalkan butuh masuk ke masjid atau memang dia ahli dalam bidang tertentu untuk masjid misalkan dia. Kebetulan dia bukan muslim. Jadi karena ada keperluan tertentu dia bisa masuk ke dalam masjid. Selain 3 masjid itu. 3 masjid itu mutlak tidak boleh masuk. Masuk saja tidak boleh, apalagi menginjak-injak. Nanti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi itu sudah tidak ada. Itu sudah dibersihkan. Mama Rasulullah melarang, ya tidak boleh ada yang haji setelah tahun kemenangan itu Fathul Makkah itu, ya itu orang-orang selain Islam. Maka nggak ada orang yang selain Islam ikut-ikutan haji itu, kecuali nyelundup ya, kecuali dia tidak diketahui dia Muslim atau tidak. Nah itu urusan lain gitu ya, nyelundup dan sebagainya. Tapi kalau dia ketahui nggak boleh. Nah di Masjidil Aqsa sampai sekarang ini, sampai sekarang ini, ya kemudian diinjak-injak, bahkan bukan hanya ini, dihalang-halangi orang untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Orang sudah beribadah juga kadang-kadang disuruh bubar. Ini zalim sekali ini. Dan nampak sampai sekarang kezalimannya orang-orang Yahudi, Zionis Israel itu ya. Jadi Zionis Israel itu, Israel yang Zionis itu yang keras mereka itu. Ya, itu yang zalim dan terus tersebut ini sampai hari kiamat nanti. Kalau masih ada seperti itu berarti mereka sangat zalim. Nah, umat Islam tentunya ya punya perhatian terhadap hal itu karena 3 masjid ini itu 3 masjid suci umat Islam. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itulah sebabnya kemudian ketika terjadi huru-hara penyerangan terhadap Masjidil Aqsa itu umat Islam semuanya ya semuanya kemudian merasa memiliki dan itu memang demikian oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu ya kemudian ditaklukkan ya Baitul Maqdis ya untuk dijadikan tempat suci umat Islam dan memang tempat suci umat Islam sampai sekarang itu yang masih menjadi PR kaum muslimin. Kemudian ulaika maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ulaika mereka itu makana tidak pantas lahum bagi mereka ayyadkhuluha memasukinya masjid-masjid itu dimaksud Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Haram itu meskipun dia mufrad tapi bisa disebut masajid. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di masjid yang lain.
Masjid Nabawi, satu sholat di Masjid Nabawi, sekali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 10.000 sholat di masjid yang lain. Dan satu kali sholat di Masjidil Aqsa, 1.000 kali dengan masjid-masjid yang lain. Sedangkan masjid selain tiga itu sama semuanya di seluruh dunia ini. Mau masjid raya, mau masjid itu sama semua. Yang membedakan hanya tiga masjid itu. Dan boleh kita mencurahkan harta kita untuk mengunjungi ketiga tempat itu. Sampai jual sawah, jual sapi, itu boleh kalau untuk mengunjungi tiga tempat itu. Tapi kalau selain itu masjid yang lain ya tidak usah kita harus menjual aset kita. Ini tidak pantas bagi mereka memasukinya, ya. Kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibuktikan ketika Fathul Makkah itu. Ya, mereka kemudian apa? Merasa tertunduk dan ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam, ya, begitu. Yang asalnya memusuhi Nabi kemudian masuk Islam semua, karena sudah terbawa arusnya sudah sangat deras sehingga jadi Islam semua. Fathul Makkah, ya. Lahum fid dunya, bagi mereka itu fid dunya di kehidupan dunia khizyun, mendapatkan kehinaan. Kehinaan karena terusir, kehinaan karena harus kewajiban membayar jizyah, dan kehinaan ketika mereka diperangi dan dikalahkan. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah walahum, dan untuk mereka itu fil akhirati di akhirat nanti azabun azimun, akan mendapatkan siksaan yang sangat berat, ya. Di dunia itu persekotnya, di dunia itu DP-nya, di akhirat nanti adalah pelunasannya. DP-nya sedikit, nanti pelunasannya di akhirat itu sangat berat, sangat besar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu yang apa namanya, yang berhak disembah. Kalau ada yang menyekutukannya, maka itu menjadikan Allah tidak akan mengampuni dia. Tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Kenapa? Aku yang menciptakan, aku yang memberikan, aku yang beri rezeki, aku yang beri semuanya. Kok aku disekutukan? Maka itulah yang menjadikan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan mereka disiksa nantinya di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan eh, dua ayat dari suratul Baqarah ayat 113 dan 114. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari kajian yang kita adakan pada malam hari ini, dan Allah memberikan karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.